Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 13 Januari 2026. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari kitab pertama Samuel bab 1 ayat 9 sampai 20. Digambarkan bagaimana Hana berdoa kepada Allah dengan bibir yang berkumat-kamit tanpa suara. Ia dianggap mabuk, namun Hana menegaskan, "Aku tidak mabuk, aku berbicara dan berdoa kepada Tuhan." Dan akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Sedangkan pada Injil hari ini, yakni Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28, dikisahkan Yesus yang mengajar di bait Allah dan dengan penuh wibawa. Ketika roh jahat mengetahui Yesus dan mengatakan, "Apakah engkau hendak membinasakan kami?" Maka Yesus minta agar roh itu keluar dari orang yang kerasukan. Diam, keluarlah daripadanya. Dan roh itu menurutinya. Orang-orang yang ada di bait Allah, mereka tercengang. Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa, dan roh-roh jahat pun mengikuti perintahnya. Maka dengan cepat tersiar kabar ke seluruh daerah itu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang saya tawarkan untuk titik permenungan kita. Dari bacaan yang pertama jelas, Hana yang tidak mempunyai anak, yang dianggap aib, memohon kepada Allah dengan tidak jemu-jemu. Ia sempat dikatakan mabuk, namun ia menegaskan, "Aku tidak mabuk. Aku berdoa kepada Tuhan, memohon kepadanya." Doa yang dihaturkan dengan penuh kekhidmatan, tanpa henti dan terus-menerus, akhirnya akan dikabulkan oleh Tuhan. Hana dilepaskan dari aibnya. Ia akhirnya mempunyai seorang anak. Kita juga diajak seperti Hana yang berdoa terus-menerus tanpa henti, agar akhirnya Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Hana terus percaya bahwa apa yang dimintanya akan diberikan
oleh Allah. Maka ia tidak putus-putusnya terus berdoa. Untuk kita renungkan, apakah kita juga sanggup seperti Hana yang doa terus-menerus tanpa henti, tanpa putus asa, hingga akhirnya Tuhan berkenan untuk mengabulkan doa Hana. Maka permenungan yang pertama kita boleh bertanya, bagaimana cara kita berdoa? Dan bagaimana kita memohon kepada Allah? Harapan saya, kita mampu berdoa terus-menerus, tanpa henti, dan dengan kepercayaan, agar doa-doa kita didengarkan Tuhan dan dikabulkan. Mari kita perbaiki cara kita berdoa dan motivasi terus kita tingkatkan. Dari bacaan Injil, Yesus mula-mula ditangkap sebagai pengajar biasa dan kemudian meningkat penuh dengan wibawa. Nah, dia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat, dan pengajarannya ini disertai dengan tindakan nyata, yakni mengusir roh jahat dari seseorang. Siapa yang mampu mengusir roh jahat kalau bukan orang yang mempunyai kuasa lebih dari roh jahat itu? Bahkan dari kata-kata roh jahat jelas, "Aku tahu siapa engkau." Dialah yang ditunjukkan oleh roh jahat itu. Engkau yang kudus dari Allah. Namun Yesus mengadik roh itu agar keluar, dan roh menurutinya. Ini menunjukkan kepada orang-orang waktu itu, ia lebih kuasa dari roh jahat. Maka mereka kemudian bertanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dan roh itu menurutinya. Orang-orang takjub, kagum, heran. Tetapi mereka hanya sampai pada sikap kekaguman, keheranan, karena Yesus mengajar dengan wibawa. Mereka belum mengerti dan belum mau menerima ajarannya, sehingga mereka tidak sampai kepada iman yang benar. Mereka belum sampai pada keteguran hati untuk menerima Yesus sebagai Mesias terjanji. Dan kita tahu siapa yang setia sampai akhir mengikuti Yesus. Akan kelihatan siapa yang hanya mencari keuntungan duniawi.
maka kita ditantang. Bagaimana selama ini kita menerima Yesus? Apakah kita berhenti hanya pada kekaguman, keheranan? Apa ini ajaran baru? Ataukah kita sampai pada pengalaman iman yang benar? Mudah-mudahan kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus, sehingga kita benar-benar mengambil sikap atas kualitas yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, agar akhirnya kita boleh mengalami kualitas hidup sebagai anak-anak Allah. Mudah-mudahan pengalaman itu boleh kita hidupi, agar akhirnya kita kelak boleh menjadi anak-anaknya dan ambil bagian dalam karya perutusan dan keselamatan. Mari bersama-sama kita melihat bagaimana sikap hidup kita terhadap Allah dan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan kami, agar kami tetap setia kepada-Mu, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mengambil sikap yang tepat. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap bertumbuh dan berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami dalam situasi apapun tetap beriman dengan kokoh kuat, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Biarlah akhirnya kami boleh senantiasa berada dalam kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar bila kita sehat, keluarga sehat, orang tua juga sehat. Kita terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua peran serta penjenengan di dalam gereja, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian karya, dan tentu saja pemberian dana yang sangat mendukung gereja dalam pelayanan. Kepada kelompok puji, saya ucapkan banyak terima kasih atas donasi puji yang dikumpulkan semester 2 ini, yang pasti berguna untuk pendidikan para calon imam MSF. OMK saya undang untuk ikut Natal OMK. Kita berbaur mengenal OMK satu sama lain,
ajak semua OMK lingkungan agar kita benar-benar menunjukkan kualitas dan kuantitas sebagai OMK paroki. Saya berharap Panti Mandala penuh dengan OMK. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.